Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim inovator muda dari SMA Negeri 1 Cirebon. Itu perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Dika Berhalida. Saya Muhammad Andika Al-Hafiz. Saya Dina Dewi Arianti. Saya Farhan Saidan. Saya Firial Geda Haiba. Saya Muhammad Aidul Azka. Dan saya Cantika Desti Ibrahim. Hai, jadi di sini kelompok kami sangat bersemangat untuk berbagi hasil kerja keras proyek kami dalam pembuatan tempat sampah otomatis yang kami beri nama yaitu Tongkia. Kalian tahu gak sih kalau sekolah kita itu merupakan sekolah adiwiyata yang bebas dari sampah. Di sini sekolah kita itu masih banyak warga sekolah yang kurang sadar terhadap sampah yang ada di lingkungannya. Maka dari itu kami punya ide atau inovasi untuk membantu memecahkan masalah yang terjadi, yaitu dengan membuat inovasi tempat sampah otomatis. Kami mengamati bahwa di sekolah kita ini masih minim akan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi seluruh warga sekolah, seperti bau yang tak sedap dan sampah yang berserakan di mana-mana. Oleh karena itu, kami bermotivasi untuk membuat suatu solusi yang lebih inovatif dan efisien. Jadi tujuan utama proyek kami adalah menyadarkan peserta didik akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kami berharap dengan adanya inovasi ini, peserta didik dapat meminimalisir sampah yang ada di sekolah dan menarik perhatian untuk membuat sampah dengan desain yang unik. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan desain proyek yang kami buat. Dalam proses pembuatan desain proyek yang kami buat itu sangat menyenangkan. Kami banyak melakukan percobaan serta berdiskusi panjang lebar untuk desain yang akan kami buat. Sehingga kami memutuskan untuk menggunakan prototype untuk mendesain proyek yang akan kami buat. Kami membuat ruangan kepala sekolah yang didesain menarik dengan menambahkan miniatur seperti meja, kursi, dan pot bunga. Semua dibuat secara manual dan sebagian dari hasil barang bekas. Kami juga membuat konsep ruangan kepala sekolah ini karena desain dan penempatannya yang cocok untuk tempat sampah otomatis. Jadi kami akan menjalankan cara kerja Tongkia. Pertama, masukkan dulu yang USB ke mikrobit. Jadi sensor ultrasonic akan mendetect barang di depan sini yang akan mendorong servo ke atas dan akan memasukkan barang ke dalam. Jadi akan ada sampah yang otomatis akan masuk ke dalam Tongkia. Untuk mewujudkan desain kami menggunakan komponen-komponen seperti mikrobit versi 2.21, grup silat mikrobit versi 2.0,
grup Ultrasonic Ranger versi 2.0, motor servo mini Tower Pro MG90S, capit buaya 50 cm, kabel konektor SA 1.0. Setiap komponen memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kami. Proses coding juga sangat menarik. Kami menggunakan bahasa pemrograman berbentuk blok dan berhasil membuat program yang kompleks namun juga efisien. Setelah selesai dirakit, kami masuk ke foto pengujian untuk melakukan banyak hal. Pengujian menunjukkan bahwa perangkat kami dapat bekerja dengan cara pertama tersebut akan terbuka secara otomatis jika terdapat konflik ketahapan terdeteksi oleh satu elektronik dengan jarak sekitar 5-30 cm. Tempat sampah yang terbuka dengan posisi motor servo akan berputar sehingga 90 derajat dari kondisi sebelumnya. Selain itu, kami juga meminta teman-teman untuk mencoba perangkat kami dan memberikan feedback. Mereka sangat antusias dan memberikan masukan yang sangat berharga. Di sini ada teman kita yang akan melakukan percobaan terhadap proyek yang kami buat dalam tempat sampah otomatis. Di sini ada Bapak Romani yang akan mencoba melakukan percobanya. Di sini kita akan mewawancarai teman kita tentang proyek yang kita hasilkan. Yang pertanyaannya adalah menurut Helma, apa sih fungsionalitas dari proyek yang kita buat ini? Oh, itu bukan buat uang sampah pada tempatnya, tapi kita otomatis ya. Jadi kalau kita apa sih bukan sampahnya? Bisa dalam proyek tersebut uang otomatis ya. Baik. Menurut Helma, apakah waktu responnya itu begitu cepat atau tidak? Iya sih. Menurut Helma, konten yang sebelumnya, apakah sistem yang kami buat itu berjalan dengan baik atau tidak? Menurut aku kan, ya. Menurut aku sih sistemnya berjalan lancar sampai baik sih. Jadi ketika kita memasukkan masukannya, memasukkan sampahnya ke dalam sampahnya, ada respon itu ya, ada respon bagus. Oke. Yang selanjutnya menurut Anda Helma, desain yang kami buat itu dengan rancangan prototipe hasilnya tadi itu menurut Anda bagus, baik atau tidak? Menurut saya desainnya bagus sih, bagus unik juga. Kayak gambar meong-meongnya, ya kayak gitu, ya bagus sih. Baik, terima kasih Helma atas masukannya terhadap proyek yang kami buat. Ya, semoga apa yang Helma masukkan ini menjadikan bahan pelajaran masukan bagi kelompok kami. Ya, terima kasih Helma. Ya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari proyek kami yang kami buat. Yang pertama, tempat sampah merupakan tempat untuk pembuangan sampah atau disebut TPS. Yang kedua, proyek tempat sampah otomatis bertujuan menyadarkan peserta didik akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dengan adanya inovasi dan desain yang unik, warga pun sekolah tidak akan malas dalam membuang sampah pada tempatnya, dan juga meningkatkan kesadaran warga sekolah akan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Yang ketiga, hambatan yang dihadapi saat pengujian tempat sampah otomatis yaitu sensor audit teknologi, kapasitas dan ukuran. Yang keempat, berdasarkan hasil pengujian pada tempat sampah otomatis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sensor ultrasonic dapat mendeteksi adanya objek di depan sejauh 10 sampai 30 cm. Maka servo akan bergerak 90 derajat ke atas untuk memasukkan sampah ke dalam. Terima kasih telah menyaksikan video dokumentasi proyek kami. Jika kalian tertarik untuk berkolaborasi dan mengembangkan proyek ini lebih lanjut, jangan segan-segan untuk menghubungi kelompok kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek kami sangat sederhana, namun istimewa karena bentuk, tempat sampah yang unik, dan pembuatannya yang cukup mudah. Tantangan yang dihadapi dalam proyek ini adalah perancangan tempat sampah yang memerlukan waktu agak lama untuk dirakit.
Kita bisa mengaplikasikan microbit dalam kehidupan sehari-hari dengan membuat proyek yang kami buat, yaitu tempat sampah otomatis. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola.